Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hirwindana dari kelas 4D dengan NIM 242111108. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Yang menjadi dasar dalam kaidah ini terdapat pada surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus. Sebagai contoh dalam kasus ini yaitu apabila dalam suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat si pembuat dengan lafaz yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad itu adalah niat atau maksud dari si pembuat akad tersebut. Selanjutnya ada kaidah kedua yaitu al-yaqinu la yuzallu bisyak, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Dalil pendukungnya yaitu terdapat pada hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi dari Hasan bin Ali, yaitu ta'ma yuriduka ilama yuribu, yang artinya tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian. Sebagai contoh dari kaidah ini, apabila ketika seseorang melaksanakan sholat itu lupa antara rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka yang kita ambil adalah rakaat yang ketiga. Yang selanjutnya kaidah ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran itu menarik adanya kemudahan. Dalil pendukungnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendak kesukaran bagimu. Sebagai contoh dari kaidah ini, apabila seseorang itu sakit, tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka terdapat rukhsah atau keringanan kepadanya, yaitu sholat bisa dilaksanakan dengan duduk. Apabila dengan duduk belum bisa, maka sholat bisa dilaksanakan dengan tidur. Yang kaidah keempat yaitu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, kemadharatan itu harus dihilangkan. Sebagai dalil pendukungnya yaitu terdapat pada hadis Nabi yaitu wala tufsidu fil ardi, yang artinya dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi. Sebagai contoh dari kaidah ini, ketika sudah berkeluarga maka diperbolehkan perceraian atas dengan alasan yaitu terdapat kekerasan di dalam pernikahan tersebut. Yang selanjutnya kaidah kelima yaitu al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Sebagai dalil pendukung yaitu terdapat pada hadis mauquf, marahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, yang artinya apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula di sisi Allah. Sebagai contoh dari kaidah ini, ketika kita ke warung itu langsung mengambil suatu barang dan bilang barang itu apa saja ketika pembayaran nanti. Itu biasanya terjadi di angkringan atau di Indomaret atau toko-toko yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.